Sepeda-sepeda ontel tua semua. Ini lur, akeh banget lur. Yang paling unik mana menurut Mas Towel? Sing paling tok senengi? Termasuk BSA Sersan Mayor. Ini apa? BSA. Oh, BSA. BSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kali ini saya menuju ke salah satu tempat ini untuk program baru. Saya bikin biasa iseng-isengan lagi. Programnya namanya Unikversitas. Jadi ini hal-hal yang unik yang saya anggap ini adalah tempat menimba ilmu. Pasti akan banyak ilmu-ilmu dari keunikan-keunikan. Bisa hobi unik, bisa tempat unik, bisa aktivitas unik, apapun. Nah, kali ini saya akan ke tempat teman saya yang punya hobi, menurut saya unik. Dia punya koleksi sepeda tua. Dia juga akhirnya banyak hal yang dihasilkan dari hobi yang unik itu. Seperti apa? Kita akan menuju ke rumahnya. Ini pasti banyak yang tahu. Ini jembatan Kali Progo di Yogyakarta sisi barat. Selamat datang di Kulon Progo. Kita sudah memasuki, mendekati di rumah dia. Rumahnya ini unik toh, lucu toh. Ini dia rumahnya Mas Towel. Saya mau cari dia. Namanya Fit. Dari ininya sudah kelihatan kan hobinya apa. Biar aja orangnya nggak tahu. Ini koleksi dia banyak sekali. Berbeda itu. Aku nggak ngomong sama orangnya. Ini orangnya. Ini namanya Mas Towel. Halo. Assalamualaikum. Ya toh? Orangnya gagah, tinggi, besar. Ya, ini saya mampir ke tempat Mas Towel ini, punya hobinya keren. Nah, nanti kita akan ngobrol seperti apa. Kan di rumah, apa banget. Tapi nanti kita lanjutkan. Saya tak kula nuwun dulu, aku tamu ini rasopan. Lor, orangnya baik banget. Aku langsung disuguhi teh gambar jago. Ben Kluruk ini nih. Monggo sesuaikan luar biasa. Matur nuwun. Sejuk. Lur, ini aku sudah di tempatnya Mas Towel. Luar biasa toh sambutannya, langsung kasih tulisan. Ini beliaunya, dan sudah langsung dapat suguhan teh juga. Enak tenan. Di program Unikversitas ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sesuatu yang unik, tapi tempat menimba ilmu. Jadi unik itu bisa hobinya, bisa aktivitasnya, bisa pekerjaannya, bisa tempatnya, bisa apapun juga. Yang menurut saya banyak keunikan-keunikan di sekitar kita yang mungkin selama ini kita tidak memperhatikan. Nah, salah satu yang saya ambil kali ini adalah Mas Towel. Dari rumah saya lumayan jauh.
Nah, Mas Towil ini punya keunikan. Kalau orang Jogja pasti banyak yang tahu, terus teman-teman, karena dia penggiat juga wisata desa, bukan desa wisata, wisata desa. Nah, tapi basicnya Mas Towil ini adalah kolektor, pokoknya pelaku lah, mbuh apa kolektor apa, nanti kita ngobrol-ngobrol yang berkaitan dengan kalau orang Jawa bilang pit ontel. Nah, macam-macam dia punya banyak banget pit sepeda ontel. Kita nanti ngobrol-ngobrol seperti apa sih yang digelutinya. Akhirnya dia menemukan jalannya di sini. Saya tahu dia juga mungkin dulu ya lorolopo, kalau orang Jawa bilang. Lorolopo itu artinya apa? Getih babat alas, tapi akhirnya dia menemukan jalannya. Dan orang-orang asing banyak yang sudah memakai jasanya dengan sepedanya, dengan berkeliling di desa-desa, banyak kerajinan, banyak juga memproduksi kuliner di sekitar dia kebetulan, dan dia beruntung lah mendapatkan tempat yang luar biasa di rumahnya ini di daerah Kulon Progo. Saya salah satu yang iri adalah dia sering dapat barang-barang antik murah. Meri ya Lur. tapi orangnya baik. Saya kemarin sudah dikirimi juga pisang. Nanti saya tunjukin pisang 1000 yang pokoknya nantilah kita akan ngobrol dulu dengan Mas Towil. Mas Towil ini kan orang kenal, yang dilihat adalah sekarang berkecimpung di dunia perpitan, perontelan, persepedaan. Tapi apa sih yang mendasari? Yang pertama yang mendasari Mas Towil untuk bermain itu, Mas? Ya pasti hobi, senang dengan barang itu atau sepeda itu, kemudian membaca peluang atau mengetahui celah yang ada di sekeliling saya. Gak jauh-jauh, aku nggak akan berpikir itu sana di Australia atau di Bali atau di sekelilingku aja banyak sekali yang perlu disampaikan, perlu diangkat, potensial ini perlu dipelajari lagi, digali lagi lebih dalam. Ternyata juga bisa kok kearifan lokal ini bisa disandingkan dengan hobi yang saya geluti. Ya pasti adalah konsisten, kemudian juga senang, kemudian juga ulet, kemudian juga harus ya berjibaku lah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, yang pasti adalah kita lakukan dengan sesuai kata hati. Jadi tidak ada target-target, udah kita lakukan aja seiring sejalan dengan waktu, seperti itu. Awalnya apa karena memang dari awal dulu hobi sepeda ontel atau tiba-tiba karena nemu awalnya kenapa sih? Nemu awal itu dulu waktu dulu kala ya, karena waktu belum bekerja ya, belum punya tabungan atau uang itu. Wah, dia caranya punya sepeda yang legend itu ya. Kok sepeda kok mahal-mahal banget ya, ada Gazelle, ada Vongers, Batavus, ada Simplex, ada Vongers. Ternyata kok sepedanya mahal banget, wah ngimpi itu. Hanya mimpi aja, sepeda ngimpi. Itu waktu SD SMP. SD SMP sudah? SD SMP SMA udah wah sepeda kok mahal-mahal, dia tahu itu. Kemudian belum punya sama sekali, belum punya. Kemudian waktu SMP kan juga bersepeda, tapi sepeda jengki-jengki itu yang ini itu umumnya ya. Tapi sepeda yang seperti itu kan juga banyak di jalanan, jadi hanya mimpi aja. Nah itu terjawab ketika sudah bekerja tahun 2000 saya punya sepeda. 2000 pertama kali sepeda? Tahun 2000 persis tuh. Sesuai dengan keinginan mimpi dulu atau apa sepedanya? Ya sepedanya ya. Sudah langsung merek maksudnya? Sudah langsung merek. Gazelle atau apa? Waktu itu rally. Sudah langsung rally. Oh keren loh, mimpinya langsung makbres. Tapi jedanya kan panjang banget. Dari tahun 2000 ke sana, jadi selama saya kan tahun 73 ya kelahiran, jadi tahun 80 90 belum punya. Mulai tahun 2000 punya satu sepeda. Nah dari satu sepeda itu kemudian lama tuh kurang lebih setahun ya, punya 2-3 itu, kemudian mulai berkeliling kota Yogyakarta, kemudian melihat kolektor sepeda, bengkel sepeda, penjual sepeda, penitipan sepeda, masih banyak di Jogja, penitipan sepeda ketika masih banyak. Dan juga di Yogyakarta juga katanya tahun 70-80 itu juga sepeda menjadi salah satu alat transportasi yang sangat favorit. Ternyata tahun 2000 sekian itu sudah tergeser dengan banyaknya kendaraan. Iya, sepeda motor ya. Nah, saya termasuk
prihatin di situ itu sebenarnya. Keprihatinan saya adalah, wah kenapa nih alat transportasi sangat ramah lingkungan ini kok mulai ditinggalkan, digeserkan. Wah ini ada apa? Ada apa? Apakah ini suatu globalisasi yang memang merenggut kita? Apakah ini memang mau dilupakan? Apakah ini memang mau ditinggalkan? Wah nggak boleh. Saya harus membendungnya. Salahnya adalah bersepeda. Ya udah memperlambat lah. Memperlambat arah atau apa namanya polusi ini. Ya bersepeda ya tidak terlalu mulu-mulu lah. Sendiri bersepeda di Yogyakarta seperti itu. Akhirnya mendirikan sebuah komunitas namanya Pojok Paguyuban Online Yogyakarta itu. Oh itu yang bikin langsung Mas Towil ya? Betul, kita bertiga waktu itu ada saya, ada Bagus Satrio, ada Ananta Wedan dan ada apa namanya bengkel sepeda, ada kolektor sepeda seperti itu. Nah kemudian saya berpikir bahwa waktu itu saya lihat banyak sekali sepeda yang ada di kolektor itu, ada yang 30, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 500. Sudah banyak yang kolektor sebenarnya. Betul, itu yang membuat saya termasuk wah stres berat. Kenapa? Stresnya adalah sepeda kok hanya dikoleksi, tidak digunakan, hanya nganggur. Wah ini memutar otak saya. Akhirnya kenapa timbul Towil Fit? Ya. Nah, apa gue? Towil adalah nama saya, Fit adalah sepeda, bahasa Belanda. Saya kenalkan ini wisata ataupun dengan saya membaca celah atau membaca kearifan lokal ini, potensi lokal ini kepada dunia. Langsung dunia. Eropa. Wow. Ya, seperti itu. Jadi ngatasi Candeso langsung mikirnya dudak Eropa. Wow. Tapi di sini selalu belajar bahasa Inggris dulu lama ya. Saya di Prambanan di restoran. Guide. Saya dulu waiter. Waiter di restoran. Okay. Di Ramen Ballet 1,5 tahun saya belajar bahasa Inggris. Apalagi mau sak mejoto. Jajah desoku ternyata. Nah terus 1,5 tahun kemudian kok bisa masuk hotel di Radisson Yogyakarta Kejayaan. Tahu dong? Bintang 4 ya. Betul. Waktu itu hotel yang sangat keren lah. Dan waktu pegawai hotel hanya penjaga drugstore. Oke. Yang tamu-tamu nih ono artis Mas Anang lo tahu. Ning ono Jikustik, ono Jeronimo Band, ono Club Project, ono pengusaha, ono budayawan seniman. Nah, aku bergaul di situ itu. Sinau lah di situ aku. Ngono ceritane. Flashback 5 tahun di hotel lumayan pinter ta ya. Koncone sakeh gitu kan. Temennya banyak. Akhirnya saya malah pindah ke furniture. Wah aneh lah. Malah furniture. Sepeda ditinggalkan. Belum. Belum. Jadi furniture kurang lebih 3 tahun ikut orang Filipina, arsitek. Dan saya diikutkan di perusahaan itu, saya lebih pintar untuk produksi handicraft, furniture, antik-antikan seperti itu. Ya. Akhirnya cukup 3 tahun saya keluar sendiri, eksporter sendiri. Udah punya buyer ya, jadi udah punya ada Spanyol, ada Australia, wis gaya aja nih, sudah lama boleh-boleh. Nah akhirnya dikala saya harus berkreasi lebih dalam, lebih luas, saya membuat gaji sendiri, waktu sendiri, ya udah mendirikan pekerjaan sih tadi, wisata sepeda. Jadi kita kan membuat gaji sendiri tuh, waktu sendiri pokoknya. Orang bebas, target dari diri sendiri, nek jengking ya jengking dhewe, nek sukses ya alhamdulillah. Mesti liane melu kok. Nah akhirnya berdirilah Towil Fit ini memang ini kearifan lokal yang ada di desa saya, desa yang kami tinggal ini. Kemudian yang ada di sini nih Allah, saya tidak pernah membuat. Jadi bukan desa wisata tapi wisata desa dengan naik sepeda tua yang saya kumpulin satu demi satu tadi. Akhirnya dari punya 1, 2, 3 tuh jedanya kurang lebih ya 4 tahunan. Setelah mulai tahun 2005, 2006 itu mulai saya gila dengan sepeda. Pulang bawa sepeda, ya apapun tak ada frame-nya tak bawa pulang, set-nya tak bawa pulang, apapun tak bawa pulang, tak rangkai. Kadang-kadang juga dapat yang bagus, kadang-kadang juga seperti itu. Jadi nggak mesti sepeda utuh ya? Beritil-beritilan gitu ya? Uangnya kan juga untuk hidup. Seperti kan harus pinter, harus pandai-pandai manajemen keuangan kan, seperti itu. Caranya akhirnya ya tadi bahwa segmennya adalah orang Eropa. Kenapa orang Eropa? Itu juga pertanyaan yang sangat. Ya, kenapa kalau Eropa? Apakah secara daya beli atau secara hobi yang responnya, apresiasinya paling bagus atau gimana? Ya betul. Salah satu adalah bersepeda itu sudah menjadi suatu kebutuhan keseharian. Satu itu catatan yang sangat penting. Kemudian mereka tidak pernah melihat apa yang ada di sini. Mau soal tandur nih kono tandur nanti. Ada, cuman maksudnya beda lah karakteristiknya seperti itu. Kemudian idealisme kepada sosialis.
sosial, di sini makhluk sosial, ada kegotong royongan, ada kehidupan masyarakat yang memang keseharian itu. Kemudian contohnya hasil kebun di sini berbuah-buahan, ada rambutan, ada mangga, ada komplit ya. Komplit itu ya tahu prosesnya, ada pisang, tahu prosesnya. Kalau mereka saya yakin hanya supermarket. Jadi ya di sini saya cerita tentang prosesnya itu. Kemudian juga kesibukan masyarakat atau aktivitas masyarakat itu membuat tenun di sawah, kemudian di sekolahan, kemudian ya aktivitas seharian itu selalu ada. Jadi saya tidak mau terkunci ataupun hanya diam. Oh ini harus panen padi terus, harus tanam padi, nggak mau. Apa yang bergulir di masyarakat jadi nggak dibentuk ya? Betul itu. Jadi saya pun tidak mengkondisikan. Oh ada tamu nih sana, saat telepon. Apa? Ya. Jadi spontan itu. Ya. Justru kan realita yang terjadi di masyarakat sini kekayaan lokal itu yang benar-benar ini loh keseharian gitu ya. Bukan artinya mungkin banyak yang mencoba didramatisir gitu ya. Di sini enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Makanya saya bilang bukan desa wisata tapi wisata desa. Karena desanya sudah ada yang memang ya sudah itu berwisata di desa yang sudah ada original tanpa dipersiapkan apapun. Betul. Kalau desa wisata kan desa yang dibentuk menjadi tempat wisata gitu ya. Karena sebenarnya ya dana kurang mungkin ya. Orang-orang. Jadi adalah memang harus seperti itu. Jadi saya pasti punya suatu referensi sangat kuat di Yogyakarta ini ya, pasti entah di Yogyakarta sendiri, entah di Sleman, entah di Bantul, entah di Gunung Kidul, entah di Kulon Progo sendiri. Wah, ini saya nggak mau terjebak hal seperti itu. Ya saya mandiri soalnya ya. Betul. Ya itu adalah makanya saya bilang bahwa wisata desa bukan desa wisata. Yes. Ya, ini memang keaktifan ataupun aspirasi ataupun langsung expression aktivitas masyarakat langsung disentuh seperti itu. Oke. Nah ini lor, ini koleksi komplit lah, koleksi atau apa dari Mas Towel. Ini jadi inget, ini zaman dulu namanya plombir. Plombir itu kayak STNK untuk sepeda. Sepedanya tua unik, yang ini hampir semuanya sepeda-sepeda tua juga di dalam rumahnya. Wow, banyak banget. Ini sepeda-sepeda onrel tua semua. Ini lur, akeh banget lur. Yang paling unik mana menurut Mas Towel? Sing paling tok seneng? Termasuk BSA, Sersan Mayor. Ini apa? BSA. Oh BSA. BSA loh, kayak motor. Ini kalau ditaksir itu harga berapa? Ya kemarin ada yang menawar 7 juta, tapi saya nggak mau melepasnya. Janganlah. Terus sendiri lagi sing unik yang sekarang sudah jarang maksudnya mungkin hanya beredar berapa? Ini. Gorike. Apa? Gorik. Ini buatan dari Jerman. Ya. Lur. Ini sepeda yang dinak-nik. Jangan lihat penampilannya, justru semakin antik. Ini juga roots dari Inggris. Kayak penyanyi ya. Kayak pemain bola. Terus yang itu saya pernah ditawari juga, itu adalah bekasnya apa? Pos. Pos mana? Pos itu dari Jepang malah. Dari Jepang ini. Nah, transportasi. Lur, komplit lur. Jadi itu tadi termasuk akhirnya. Oh ini apa nih? Apresiasi dari banyak ya. Ini apresiasi dari banyak asosiasi. Nah itu sama Mas Katon. Ini berita-berita tentang Towel sudah banyak sih. Sebenarnya sih saya juga nggak terlalu penting karena sudah banyak yang ngupas. Tapi ini kan buat saya sesuatu yang unik. Apalagi Mas Towel ini adalah sudah sahabat dekat dan
Ada lagi loh, kabeh antik loh, telepon lawas, radio transistornya banyak. Nih lur. Motor saya awal-awal tuh hanya untuk koleksi. Motor mana? CB. Oh, CB ini awal-awalnya, tapi nilainya kalah sama ini sepeda ini loh. Nih, radio total ada berapa? Ada 95 radio. Wow. Ini onderdil-onderdilnya di dalam lemari. TV ono, TV lawasan, dua warna, keren toh. Gila, ornamen-ornamennya. Jadi monggo teman-teman, besok kalau kondisinya sudah normal, menikmati suasana di desanya Mas Towel bersepeda. Alamatnya ngerti Mas, tepatnya Mas? Jalan Wates KM 15, Bantar Kulon, Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Nah, lebih tepatnya kalau dari arah Jogja setelah jembatan Kali Progo persis belok kanan. Nah itu lur, itu sebenarnya kata Mas Towel ada juga di yang rumah dia yang di sebelah, tapi kita ini aja sudah cukup lah, sudah banyak lah. Nah, gitu. Ini unik juga, ini sepeda dari tukang potong gitu. Tukang potong yang ada di Wonosari. Tukang potong yang ada di Wonosari. Tukang cukur. Waktu itu saya ketemu di Kasongan. Jadi akhirnya saya bisa membantu sepeda ini untuk modal buka potong di Patok di Gunung Kidul. Sekarang sukses banget ini orangnya. Jadi sebenarnya beliau itu tukang potong cukur itu kemana-mana. Jadi pindah, ada di Bandung, Jakarta, Sumatera. Ternyata malah pindah ke Yogyakarta. Saya punya sepeda ini. Dia pokoknya waktu itu ingin kumpul kepada keluarganya. Akhirnya sepeda ini jual untuk modal. Saya tertekan saya membantu hal ini. Jadi waktu itu minta 2 juta, saya bayar 2.500.000. Bu, keren toh. Yeah. Ini nek wong dudu wong kentir ra mungkin ngenyang kok munggah. Nah, saya suka dengan teman-teman kentir. Ini mereknya ini. Ini OS dari Jerman. Jadi ini termasuk legend. Jadi sepeda yang unik juga. Jadi jarang juga ada sepeda seperti ini. Di Indonesia kira-kira ada berapa yang kayak ini? Saya tahu hanya satu ini. Saya tahu ini ya. Dan ini belnya bel kodok. Beli ke kodok. Wow. Luar biasa. Ini loh penampakan rumahnya Mas Towel, bukan rumahnya ding, ini dia nggak tinggal di sini, tinggalnya di belakangnya. Ini hanya untuk rumah sepedanya. Terus, nah dia ternyata juga koleksi lampu-lampu lawas. Dulu menerangi, sekarang menghiasi. Dulu menerangi, sekarang menghiasi. Terus sekarang juga menerangi batin. Wah. Kan kalau satu mungkin kurang menarik, tapi banyak ini harus dua. Gila. Mengingatkan nostalgia. Gila. Sak komplit kalau yang tahu itu ada rantang, ada termos. Ini dulu waktu kecil saya kalau beli es itu pakai termos yang itu. Kalau ke sawah mbah saya ngirim makanan pakai rantang itu. Nah, komplit lur. Belum lagi lur, buah dek itu ya unik lur. Buah unik, termasuk saya kemarin dikasih bibitnya 3 yang kemarin di video saya itu ada juga. Dan biasanya orang desa, orang Jawa dulu selalu ada padasan di depan, sumur, kamar mandi kadang-kadang. Dan itu sekarang kondisi pandemi ini akhirnya kan orang semua menyediakan tempat cuci di depan. Ini sudah ada dulu ya. Nah ini sudah dulu. Nah. Dan airnya alami, seger. Gila. Nah, artinya apa? Sekarang ya kembali seperti zaman dulu sebenarnya. Dulu orang-orang desa itu selalu menyiapkan tempat cuci padasan namanya di depan rumah. Nah, seperti saya bilang tadi, dia juga punya buah yang unik. Nah, ini dia. Pisang 1000. Ya, kita hitung.
hitungan dewe. Ini. Dan udah masak lagi. Dan sudah masak. Uniknya adalah masaknya itu urut dari atas. Jadi dia dipotong, dimakan, turun, nanti sampai ke bawah masaknya gitu ya Mas? Iya betul. Aman untuk berapa bulan? Aman untuk berapa bulan, ini namanya kepahanan tangan tenan. Pisangnya ya seperti ini, kecil sih. Nah, pisangnya seperti ini, kecil-kecil. Saya pengen fokus. Sekali makan. So, yang di rumah kalau udah matang itu cara pengambilannya unik juga, tidak bisa diginikan, ditarik ke atas. Nah. Gilor, pisangnya semini gilor. Ya, ini pisang yang unik, pisang 1000, dan dia kemarin Mas Towel cerita, kan saya dikasih bibitnya yang kecil kayak yang di bawah itu 6 bulan ya Mas? 6 bulan. 6 bulan sudah bisa berbuah. Nah, oke. Nah, Lur, seperti yang sampaikan Mas Towel tadi, kan perjalanan dia itu luar biasa ya. Maksudnya akhirnya sekarang dia banyak bersahabat dengan sebenarnya banyak karakter, banyak jenis, banyak profesi. Tapi yang paling menurut saya itu juga sesuatu yang penting juga, bahwa dia deket loh sama artis-artis. Yang paling deket banget itu sama Kla Project. Semua Kla. Semua Kla itu dia mungkin sampai keluarganya dia hubungannya deket banget sama Kla. Nggak tahu kenapa bisa jadi sedekat itu, Mas? Waduh, itu juga mengalir begitu saja. Mengalir. Jadi malah sekarang ada apa namanya sebutan ini friend jadi fan menjadi friend. Menarik ya. Friend jadi friend. Ya saya bersyukur. Walaupun nggak punya target seperti itu ya, kita mengalir karena saya memang pendemen karya-karyanya yang juga membuat ada sesuatu yang disampaikan seperti itu. Itu loh, keren toh. Karena ikhlas, karena tulus, judi bukan karena mencari-cari, tapi menurut saya ini penting, ini pelajaran buat kita semuanya, bahwa apalagi di dalam kondisi yang pandemi ini ya, ini saatnya yang kita memang tidak boleh memilah-milah ini siapa, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sukses, mau orang enggak, mau politikus, mau apapun ya, ini saling dengan penuh keikhlasan, saling menyemangati, saling menguatkan, saling mensupport. Salah satu yang sudah dilakukan sebenarnya sama Mas Towel, yang akhirnya dekat dengan siapapun, tidak memilah-milah. Sama kayak tadi saya mau kesini slow, bilang ya, gitu. Karena saya juga suntuk juga. Nah, terus apa ya? Sekarang kita balik lagi karena kan judulnya universitas, yang unik-unik aja dulu. Total sepeda sekarang ada berapa? Berapa ya? 100 unit. 100 unit sepeda. Tua semua. Lah iyalah. Ya pasti itu fungsinya kan memang untuk memfasilitasi semua para tamu ya. Ya. Nah, itu. Dan semua ready untuk digunakan ketika tamu datang? Enggak juga. Jadi karena ini ya, jadi kita paling 50-60 yang bisa kita manfaatkan. Karena bergulir dari itu. Jadi kita banyak adalah family trip. Ada 10 orang, ada 4 orang, 2 orang, 6 orang, seperti itu. Jadi keluarga. Jadi tidak company. Jadi paling banyak pernah bareng break itu berapa orang? Kalau paling bareng break yang untuk tamu 25 orang. 25 orang. Ya, satu grup kalau boleh. Dan itu rata-rata ya di seputaran sini. Atau pernah ada request dari mana gitu? Iya ada. Jadi kalau request dari mana biasanya perusahaan ya ada 100, ada 50. Tapi bisa ngirim ke beberapa tempat itu, tapi enggak, itu bisa dihitung berapa kali. Jadi yang paling aktif, paling reguler ya di sini ini family trip karena ini memang eksklusif tour ya. Jadi maksudnya adalah private tour ya. Private tour. Satu aja juga dilayani ya. Kita layani satu orang, kita layani dengan semua VVIP semua. Kita tidak pernah membedakan. Iya. Jadi kayak orang datang ke sini meskipun dia orang asing atau orang di Indonesia, itu sama Mas Towel itu dianggap ya kayak teman, kayak saudara.
Ya seperti bilang tadi, semua diperlakukan dengan VVIP. Iya penting lah. Jadi mereka kalau tamu belum tahu, tapi saya sudah tahu per booking siapa nama-namanya. Ya saya tulis tuh welcome siapa. Contohnya ini. Ada nama-nama yang tamu-tamu seperti ini semua. Jadi ini ada kurang lebih ada 15 kotak ini yang tulis. Dan itu satu family, itu satu guide. Tidak saya campur. Tidak mau saya. Jadi supaya ini ya dia diperlakukan ya dengan porsi yang sama, karena kalau satu guide melayani misalnya banyak family, pasti ada yang satu harus dikalahkan, harus satu yang dilayani. Itu penting sekali. Jadi inilah biar sama rata, sama rasa, sama karsa ya. Ya. Sama karya. Ya. Jadi gitu loh. Ini kaitannya dengan akhirnya saya nemunya bukan hanya dia koleksi unik, jadi sepeda segala macam, bukan, tapi aktivitas dia pun juga unik. Kalau teman-teman memperhatikan, dia performance-nya juga unik juga, gondrong, cilik, gitu. Dan sebenarnya banyak keunikan-keunikan di sini yang sakjane sudah di pirang-pirang episode kalau Mas Towil tok, tapi nanti nggak enak lah sama yang lain. Kuilur mau kita sudah lihat-lihat. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi, unik itu akhirnya bukan cuma barang-barang dia, tapi profesinya juga unik, karena tidak ada yang, mungkin jarang yang akhirnya berprofesi memilih pekerjaan sebagai penghidupan. Jadi siapa yang punya akhirnya ini hobi, ini jiwa dia, tapi akhirnya memberikan hasil juga untuk dia. Dan seperti saya selalu bilang, hidupilah pilihan, karena pilihan itu yang akan menghidupi. Gitu. Jadi Mas Towil nggak cuma barangnya, nggak cuma profesinya, aktivitasnya juga. Teman-teman lihat juga penampilannya. Pokoknya antik, unik kabeh. Nah, Mas Towil, mungkin ya formalitas juga saya nanyakan dengan kondisi pandemi ini, piye Mas? Ya pastinya saya mengalami sendiri juga, tamu juga stop lagi di stop ya di hall. Bukan berarti tidak optimis, tapi memang ini keadaan semua di dunia ini juga menahan dulu, jadi seperti itu. Jadi yang harus dihadapi ya. Dihadapi dengan ya harus tetap berkarya, harus tetap malah justru dengan keadaan seperti ini kita lebih menggali ide-ide yang sangat harus punya konsep baru, strategi baru, inovasi. Betul, ya Mas ya. Betul. Ya pasti adalah kita juga akan protokol ya nanti kalau tamu sudah datang juga kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambutnya. Jadi menyambut new normal. Yang penting bukan cuma new normal, tapi juga new moral. New moral itu lebih baik lagi. Iya, harus menikmati ini pisangnya tadi. Ya. Nah, saya nggak mau ngomong itu harapan, tapi sebenarnya Mas Towil untuk menjemput ke depan, dalam tanda petik mau kondisinya mau seperti ini nggak tahu sampai kapan, atau alhamdulillah kalau tiba-tiba cepat, tetapi kan pasti ada perubahan pola perilaku kita yang memang harus mau tidak mau berubah. Nah, Mas Towil sendiri seperti apa planningnya? Ya pasti adalah lebih lebih siap dalam artian dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan kita harus berbagi juga nanti tip-tip yang mana bisa kebersamaan ini bisa menjaga semuanya seperti itu. Jadi nanti kita tetap akan kita upayakan dan harus kita lakukan bahwa semuanya harus menjaga, harus tadi saling mengisi, saling memahami, saling menghormati, saling belajar satu sama lainnya seperti itu, kebersamaan. Ya, benar Pak Lor. Bahwa kuncinya adalah dalam kondisi sebenarnya nggak cuma sekarang sih, harusnya dari kemarin-kemarin juga dan ke depan ya kita intinya bagaimana kita tidak boleh melupakan bahwa di sekitar kita itu masih ada orang-orang lain, bahwa kita tidak boleh egois, kita tidak boleh sendiri. Seperti yang selalu saya sampaikan, tidak harus menunggu kaya raya untuk kita berbagi, tidak harus menunggu bergelimang harta untuk kita saling menguatkan dan mengasihi pada sekitar kita. Dapat bukan hanya yang kuat yang bisa bertahan, betul. Yang survive adalah, yang surprise adalah yang bisa berkreatif di dalamnya. Ya, dan mau tidak mau ya, karena di sekitar kita belum tentu semuanya paham ya. Artinya itu PR kita juga yang kira-kira kalau teman-teman merasa lebih bisa, ya bantulah
teman-teman sekitar Anda untuk diajak belajar bersama juga. Karena berbagi itu kan tidak punya cuman harta, tapi ilmu juga penting. Nah, berbagi itu bukan berarti mengurangi ya, tapi justru akan menambahkan. Pasti kita akan, ketika kita membagikan sesuatu, kita justru akan mendapatkan lebih dari apa yang kita bagikan, begitu. Wah, aku sok bijak nih, gadel. Oke, Lur, terima kasih untuk edisi kali ini. Saya bincang-bincang dengan Mas Towel. Saya datang ke rumahnya Mas Towel. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan setelah ini saya akan mendapatkan keunikan-keunikan lain lagi di teman-teman yang lain, di lingkungan sekitar kita. Karena saya yakin banyak keunikan yang kita mungkin selama ini melupakannya. Terima kasih, matur nuwun Mas Towel. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Mohon doa, sarannya, masukannya. Yuk kita saling berbagi. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak yang kurang. Jangan pernah protes jika tidak tahu proses, apalagi progres. Sampai ketemu di Universitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.